Pernah tidak kamu merasa hidup seperti mengulang pola yang sama, situasi yang berbeda tapi rasanya mirip, orang yang berbeda tapi perlakuannya terasa familiar, seolah ada sesuatu yang terus kembali dalam bentuk yang berbeda, dan kamu mulai bertanya, kenapa ini terus terjadi? Kenapa hidup terasa seperti lingkaran yang sulit diputus? Padahal kamu sudah mencoba berubah, sudah mencoba melakukan hal yang benar, tapi hasilnya tetap terasa sama. Yang jarang disadari adalah bahwa realita tidak pernah benar-benar diam, tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu merespon sesuatu, bukan hanya tindakanmu yang terlihat, tetapi juga pikiran yang kamu simpan, emosi yang kamu tahan, dan cara kamu memandang dirimu sendiri setiap hari. Dan tanpa kamu sadari, semua itu membentuk cara hidup meresponmu kembali. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cerminan yang sangat jujur. Kalau kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar terjadi, tapi selalu merespon siapa kamu di dalam, mungkin ini bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Subscribe, dan biarkan dirimu terus melihat realita dengan cara yang lebih sadar dan lebih dalam. Seringkali kita melihat hidup sebagai rangkaian kejadian yang tidak saling berhubungan, seolah apa yang terjadi hari ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kita rasakan kemarin. Kita menyebutnya kebetulan, nasib, atau keberuntungan. Dan dengan cara pandang itu, kita merasa bahwa hidup berjalan di luar kendali kita. Bahwa ada faktor-faktor eksternal yang sepenuhnya menentukan arah hidup kita. Padahal, jika kamu mulai memperhatikan dengan lebih jujur dan lebih pelan, kamu akan melihat bahwa ada pola yang sangat halus, namun konsisten. Sesuatu yang berulang dengan wajah yang berbeda. Situasi yang datang kembali dengan bentuk baru. Dan dari situ mulai terasa bahwa hidup tidak benar-benar acak, melainkan bergerak mengikuti sesuatu yang lebih dalam. Apa yang kamu alami hari ini tidak berdiri sendiri, ia adalah hasil dari banyak lapisan kecil yang selama ini kamu bawa tanpa sadar, cara kamu melihat dirimu sendiri, cara kamu merespon kegagalan, cara kamu menyimpan rasa takut atau keraguan tanpa pernah benar-benar menghadapinya. Semua itu tidak hilang begitu saja. Ia tersimpan dan membentuk pola yang akhirnya muncul kembali dalam bentuk pengalaman nyata. Bukan karena hidup ingin mengulang luka, tetapi karena ada sesuatu yang belum selesai dipahami, belum selesai disadari, dan realita dengan caranya sendiri terus menghadirkan kesempatan untuk melihat itu kembali. Yang membuat ini terasa begitu personal adalah karena pola tersebut tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Kadang ia tersembunyi di balik cerita yang berbeda, orang yang berbeda, tempat yang berbeda. Tetapi jika kamu melihat lebih dalam pada perasaan yang muncul, kamu akan menemukan kesamaan, rasa yang familiar, respon yang hampir sama. Dan disitulah kamu mulai menyadari bahwa yang berulang bukan kejadian luarnya, tetapi kondisi di dalam dirimu yang belum berubah. Dan selama kondisi itu tetap sama, realita akan terus menampilkan versi yang selaras dengannya. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, atau merasa bahwa semua yang terjadi adalah kesalahanmu, tetapi tentang menyadari bahwa kamu memiliki peran yang lebih besar dari yang selama ini kamu kira. Bahwa hidup bukan sesuatu yang sepenuhnya acak dan tidak bisa dipahami, melainkan sesuatu yang merespon dengan sangat presisi terhadap apa yang kamu bawa di dalam. Dan ketika kamu mulai melihat hidup dengan cara ini, ada pergeseran halus yang terjadi. Kamu tidak lagi merasa menjadi korban keadaan. Kamu mulai merasa memiliki ruang untuk memahami, untuk memilih, dan perlahan untuk berubah. Dan mungkin bagian yang paling penting dari semua ini adalah menyadari bahwa jika realita bukan sesuatu yang acak, maka itu berarti ia juga bisa bergeser. Bukan dengan memaksa dunia luar berubah, tetapi dengan mulai memperhatikan apa yang kamu ulang di dalam dirimu setiap hari. Karena disitulah akar dari semua pola terbentuk. Dan ketika kamu mulai mengubah kesadaran kecil itu, meskipun perlahan, meskipun tidak langsung terlihat, kamu sebenarnya sedang mengubah arah hidupmu. Bukan dengan cara yang dramatis,
tetapi dengan cara yang jauh lebih dalam dan bertahan lama. Ada banyak hal yang kamu tunjukkan ke dunia, cara kamu berbicara, cara kamu bersikap, cara kamu mencoba terlihat kuat atau baik-baik saja. Tetapi di balik semua itu selalu ada lapisan yang lebih dalam, sesuatu yang hanya kamu rasakan sendiri, sesuatu yang tidak selalu kamu ungkapkan. Dan justru disitulah realita paling peka merespon, bukan pada apa yang kamu tampilkan, tetapi pada apa yang kamu rasakan secara jujur saat tidak ada yang melihat. Karena perasaan yang kamu simpan diam-diam memiliki konsistensi yang jauh lebih kuat dibandingkan kata-kata yang kamu ucapkan. Seringkali kamu mungkin mengatakan bahwa kamu percaya diri, bahwa kamu siap, bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi di dalam ada suara kecil yang masih meragukan, masih merasa kurang, masih merasa harus membuktikan sesuatu. Dan meskipun suara itu tidak terdengar oleh orang lain, realita tidak pernah melewatkannya. Karena yang dipantulkan bukanlah afirmasi yang kamu ulang, tetapi emosi yang benar-benar kamu hidupi. Dan selama ada jarak antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu rasakan, realita akan lebih setia pada yang kamu rasakan. Perasaan yang kamu anggap sepele seringkali justru menjadi dasar dari pengalaman yang kamu jalani. Rasa tidak cukup yang muncul sekilas, rasa takut yang kamu abaikan, rasa tidak layak yang kamu simpan tanpa disadari. Semua itu tidak hilang begitu saja. Ia menetap dalam tubuhmu, dalam cara kamu membawa diri, dalam cara kamu merespon hidup. Dan tanpa kamu sadari, ia membentuk cara orang lain meresponmu, cara peluang datang atau tidak datang, cara situasi berkembang di sekitarmu. Bukan karena dunia menilai kamu secara sadar, tetapi karena energi yang kamu bawa menciptakan resonansi yang tidak bisa dipalsukan. Yang membuat ini terasa begitu intim adalah karena kamu tidak bisa benar-benar menyembunyikan perasaanmu dari dirimu sendiri. Kamu bisa mengalihkan perhatian, kamu bisa terlihat sibuk, kamu bisa mengisi hari-harimu dengan berbagai aktivitas, tetapi di momen-momen sunyi, saat kamu benar-benar sendiri, perasaan itu selalu muncul kembali. Dan disitulah sebenarnya kesempatan terbesar untuk memahami apa yang sedang kamu pancarkan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihat dengan jujur. Karena hanya dari kesadaran itulah perubahan bisa mulai terjadi. Dan ketika kamu mulai memberi ruang untuk merasakan tanpa menolak, tanpa menutupinya, tanpa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, sesuatu yang halus mulai bergeser. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh perasaan yang tidak kamu sadari. Kamu mulai mengenalnya, memahami asalnya, dan perlahan memilih untuk tidak lagi mengulangnya. Dan dari titik itu, apa yang kamu rasakan di dalam mulai berubah, bukan karena dipaksa, tetapi karena disadari. Dan saat perasaan itu berubah, realita pun mulai memantulkan sesuatu yang berbeda. Bukan secara instan, tetapi dengan cara yang konsisten dan nyata. Tanpa kamu sadari, hidupmu lebih banyak dibentuk oleh apa yang kamu ulang daripada apa yang kamu inginkan. Karena keinginan seringkali hanya muncul sesekali, tetapi pola berjalan setiap hari. Dalam cara kamu bangun pagi, dalam cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, dalam cara kamu merespon hal-hal kecil yang terasa sepele, dan dari pengulangan itu terbentuk sebuah ritme yang sangat halus namun konsisten. Ritme yang akhirnya menjadi dasar dari pengalaman yang kamu jalani. Sehingga bukan dunia luar yang secara aktif menciptakan hidupmu, tetapi pola di dalam dirimu yang terus-menerus mengarahkan ke arah yang sama. Yang membuat ini terasa sulit disadari adalah karena pola tidak selalu terlihat sebagai sesuatu yang besar. Seringkali ia tersembunyi di balik kebiasaan kecil, di balik reaksi spontan, di balik pikiran yang muncul begitu saja tanpa kamu pertanyakan, seperti bagaimana kamu langsung meragukan dirimu saat ada peluang, bagaimana kamu menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa kamu tidak cukup,
bagaimana kamu secara otomatis membandingkan dirimu dengan orang lain, semua itu terjadi begitu cepat sehingga terasa seperti bagian dari dirimu. Padahal sebenarnya itu adalah pola yang dipelajari dan diulang tanpa kesadaran. Ketika pola ini terus diulang, ia mulai terasa normal, bahkan terasa seperti satu-satunya cara untuk melihat dunia. Dan di titik itu, kamu tidak lagi mempertanyakan apakah cara itu benar atau tidak. Kamu hanya menjalaninya. Dan tanpa kamu sadari, pola tersebut mulai membentuk lingkungan di sekitarmu, menarik situasi yang serupa, memperkuat pengalaman yang selaras, sehingga hidup terasa seperti lingkaran yang sulit diputus. Bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena pola yang sama terus menciptakan hasil yang sama. Yang menarik adalah bahwa dunia tidak perlu berusaha untuk membuat semuanya terjadi. Ia hanya merespon konsistensi, dan selama kamu mengulang pola yang sama, dunia akan dengan sangat efisien memberikan versi realita yang sesuai, bukan karena kamu ditakdirkan untuk itu, tetapi karena kamu terus memilihnya melalui pengulangan yang tidak kamu sadari. Dan di titik ini muncul sebuah kesadaran yang cukup mengubah segalanya, bahwa untuk mengubah hidup, kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, sekaligus kamu hanya perlu mulai memperhatikan apa yang kamu ulang. Dan mungkin disinilah perubahan yang paling nyata dimulai, bukan dari usaha besar yang penuh tekanan, tetapi dari kesadaran kecil yang terus kamu bawa. Saat kamu mulai melihat pola itu muncul, saat kamu mulai mengenali respon lama sebelum kamu mengikutinya, saat kamu memberi jeda kecil sebelum kembali ke kebiasaan yang sama. Dan dari jeda itu lahir pilihan yang berbeda, mungkin sederhana, mungkin tidak langsung mengubah segalanya, tetapi cukup untuk menggeser arah. Dan ketika pilihan itu mulai diulang, perlahan pola baru terbentuk, dan dari pola baru itu, dunia yang kamu tinggali pun mulai berubah dengan sendirinya. Ada hal yang sering terlewat karena terlihat terlalu sederhana, bahwa hidup tidak hanya dibentuk oleh apa yang terjadi padamu, tetapi oleh bagaimana kamu merespon apa yang terjadi. Setiap momen yang kamu alami membawa ruang kecil untuk memilih. Memilih bagaimana kamu menafsirkan, bagaimana kamu merasakan, dan bagaimana kamu melanjutkan dari situasi tersebut. Dan dari pilihan-pilihan kecil, itulah arah hidupmu perlahan terbentuk, bukan dari satu kejadian besar, tetapi dari respon yang kamu ulang setiap hari, yang akhirnya menjadi fondasi dari pengalaman berikutnya. Seringkali kita fokus pada kejadian luar, pada apa yang tidak berjalan sesuai harapan, pada hal-hal yang terasa tidak adil atau mengecewakan, dan tanpa sadar kita merespon dengan pola yang sama, merasa kesal, merasa gagal, merasa tidak cukup, dan respon ini terasa begitu otomatis, sehingga kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, padahal disitulah sebenarnya titik perubahan berada. Karena setiap respon membawa energi yang akan menentukan bagaimana situasi berikutnya berkembang. Bukan secara langsung dalam satu momen, tetapi sebagai akumulasi yang terus bergerak ke arah tertentu. Yang membuat ini terasa begitu dalam adalah karena respon, bukan hanya tentang reaksi sesaat, tetapi tentang bagaimana kamu memaknai dirimu di dalam situasi tersebut. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu bisa melihatnya sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu, atau kamu bisa melihatnya sebagai bagian dari proses yang belum selesai. Dan perbedaan cara pandang ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Karena dari sanalah terbentuk emosi yang kamu bawa, keputusan yang kamu ambil, dan tindakan yang kamu lakukan setelahnya. Dan semua itu akan mempengaruhi apa yang kamu alami selanjutnya. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa masa depan tidak benar-benar datang secara tiba-tiba. Ia sedang dibentuk sekarang, di cara kamu merespon hal-hal kecil yang bahkan tidak kamu anggap penting, di cara kamu berbicara pada dirimu sendiri setelah melakukan kesalahan, di cara kamu memperlakukan dirimu saat tidak ada yang melihat, dan ketika kamu mulai membawa kesadaran ke dalam respon-respon kecil ini,
kamu mulai memutus pola lama yang selama ini berjalan tanpa kamu sadari. Dan dari situ muncul kemungkinan untuk mengalami sesuatu yang berbeda. Dan mungkin yang paling membebaskan adalah menyadari bahwa kamu tidak perlu menunggu keadaan berubah untuk mulai merespon dengan cara yang berbeda. Kamu bisa melakukannya sekarang, bahkan di tengah situasi yang sama, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan langsung terlihat. Karena perubahan yang paling nyata tidak selalu terasa dramatis, ia hadir dalam bentuk yang lebih halus, dalam respon yang lebih tenang, dalam cara pandang yang lebih luas, dan dari situlah realita mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan karena kamu mengendalikan segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ada momen dalam perjalanan ini di mana kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat halus, namun mengubah segalanya. Bahwa perubahan yang selama ini kamu tunggu dari luar sebenarnya selalu berawal dari dalam, bukan sebagai konsep yang indah, tetapi sebagai pengalaman yang bisa kamu rasakan sendiri. Saat cara kamu melihat dirimu mulai bergeser, saat kamu tidak lagi memegang cerita lama dengan cara yang sama, saat kamu mulai merespon hidup dengan kesadaran yang berbeda, dan di titik itu, kamu mulai melihat bahwa dunia di sekitarmu perlahan ikut berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu sudah tidak lagi sama. Perubahan ini seringkali tidak langsung terlihat secara dramatis. Ia tidak selalu datang dalam bentuk hasil besar yang tiba-tiba muncul, tetapi hadir dalam detail kecil yang terasa berbeda. Cara orang meresponmu yang mulai berubah, situasi yang terasa lebih ringan, keputusan yang terasa lebih jelas, dan semua itu terjadi bukan karena dunia tiba-tiba menjadi tempat yang berbeda, tetapi karena kamu tidak lagi menarik pengalaman dari ruang yang sama seperti sebelumnya, karena saat identitas di dalam dirimu bergeser, cara kamu hadir di dunia juga berubah, dan dunia tidak punya pilihan selain merespon versi dirimu yang baru itu. Yang membuat ini terasa begitu dalam adalah karena kamu mulai melihat bahwa kamu tidak perlu mengontrol semua hal untuk mengubah arah hidupmu. Kamu tidak perlu memastikan setiap detail berjalan sempurna, karena perubahan yang paling kuat terjadi di level yang lebih halus, di level di mana kamu memilih untuk tidak lagi kembali ke pola lama, di mana kamu berhenti mengidentifikasi dirimu dengan cerita yang selama ini membatasi. Dan di sana ada rasa lega yang tidak selalu bisa dijelaskan. Rasa bahwa kamu tidak lagi harus berjuang dengan cara yang sama, karena kamu sudah berada di posisi yang berbeda di dalam dirimu sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa dunia memiliki kekuatan lebih besar dari diri kita, bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan orang lain, dengan situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi saat kamu mulai benar-benar berubah di dalam, kamu melihat bahwa hubungan itu tidak sepihak, bahwa dunia bukan sesuatu yang berdiri terpisah darimu, tetapi sesuatu yang terus bergerak bersamamu. Dan ketika kamu tidak lagi membawa energi yang sama, tidak lagi merespon dengan cara yang sama, dunia kehilangan referensi lamanya tentang siapa kamu, dan secara alami mulai menyesuaikan diri. Dan mungkin disinilah kamu mulai memahami bahwa perubahan bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang kembali ke versi dirimu yang lebih jujur, yang tidak lagi dibentuk oleh rasa takut atau kebiasaan lama. Dan dari sana, hidup terasa lebih selaras, lebih ringan, lebih mengalir, bukan karena tidak ada tantangan, tetapi karena kamu tidak lagi menghadapi semuanya dari tempat yang sama. Dan ketika kamu terus memilih untuk hadir dengan kesadaran ini, meskipun perlahan, meskipun tidak sempurna, dunia tidak punya pilihan selain mengikuti arah yang kamu ciptakan dari dalam. Di titik ini, mungkin kamu mulai melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar terjadi secara acak, tidak pernah benar-benar diam tanpa arah, tetapi selalu bergerak dalam hubungan yang sangat halus dengan siapa kamu di dalam. Dan saat kesadaran ini mulai terasa, bukan hanya dipahami, ada sesuatu yang perlahan berubah.
Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang harus menunggu keadaan membaik, tetapi sebagai seseorang yang memiliki peran dalam bagaimana keadaan itu terbentuk. Dan dari sana muncul rasa tenang yang berbeda, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena kamu mulai memahami arah yang sebenarnya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mencapai titik tertentu di luar sana, bukan tentang menjadi versi yang terlihat lebih baik di mata orang lain, tetapi tentang kembali pada dirimu sendiri dengan cara yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras. Karena saat kamu berhenti melawan apa yang ada di dalam dan mulai memahami bagaimana semuanya bekerja, kamu tidak lagi merasa terpisah dari hidupmu sendiri. Kamu mulai berjalan bersamanya, dan dari ruang itu, perubahan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan, tetapi sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Kalau kamu merasa cara pandangmu mulai berubah setelah ini, mungkin ini bukan kebetulan kamu ada di sini sekarang. Subscribe dan biarkan dirimu terus membuka perspektif baru yang bisa perlahan mengubah cara kamu melihat dan menjalani hidupmu.